Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran kita bisa berlangsung normal kembali, dan semoga wabah COVID-19 dapat segera diangkat dan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai materi berikutnya tentang bangun ruang sisi datar. Untuk video kali ini saya sajikan video bagian kedua. Nah, untuk bagian pertama sudah ada, silakan kalian pelajari kalau ada yang masih belum mengerti. Untuk bagian kedua ini kita sajikan materinya, yaitu materi tentang prisma dan limas. Oke. Materi prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi yang sejajar, yang sama bentuk dan ukurannya. Dua sisi yang sejajar tersebut itu dinamakan dengan alas dan tutupnya. Perhatikan gambarnya. Jadi apabila ada dua bangun dengan dua sisi yang sama bentuk, maka itu dinamakan dengan prisma. Perhatikan. Ada dua sisi yang sejajar dan yang sama bentuknya. Perhatikan baik-baik, contohnya bentuk-bentuk dari limas. Nah, ini. Yang pertama di sini itu adalah prisma segi 6, yang ini prisma segi 3, yang ini prisma segi 4 dengan alas berbentuk trapesium siku-siku, dan yang di sini merupakan prisma segi 5. Oke, macam-macamnya ini masih banyak ya, ada prisma segi 10, segi 12, banyak pokoknya kalau prisma, tergantung dari alasnya. Jadi nama prisma itu sendiri itu diambil berdasarkan dari alasnya. Baik, berikutnya yaitu ciri-ciri prisma. 1. Mempunyai sepasang sisi yang sejajar atau berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, yang disebut dengan alas dan tutupnya. Yang nomor 2, titik sudut sisi alas dan sisi atas prisma dihubungkan dengan rusuk-rusuk yang saling sejajar dan sama panjang. Rusuk ini disebut dengan rusuk tegak. Panjang rusuk tegak ini disebut dengan tinggi prisma. Jenis prisma khusus. Yang pertama, prisma yang semua sisi berbentuk persegi itu disebut dengan kubus. Prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang itu disebut balok. Sedangkan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran itu disebut dengan tabung. Sedangkan yang kita pelajari di sini itu adalah prisma lain yang alasnya tidak berbentuk persegi, tidak berbentuk persegi panjang, dan tidak berbentuk lingkaran. Karena kalau berbentuk persegi itu kubus ada di materi khusus, dan balok juga ada di materi khusus. Sedangkan yang tabung kalau alasnya berbentuk lingkaran itu merupakan salah satu bentuk bangun ruang sisi lengkung. Nah, sedangkan kita belajar bangun ruang sisi datar. Oke. Berikutnya. Berikutnya kita belajar unsur-unsur prisma. Secara umum unsur-unsur prisma segi N. Nah, jadi alasnya itu segi N. Seginya itu masih belum diketahui. Bisa segi 3, bisa segi 4 berbentuk trapesium atau belah ketupat, atau segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Perhatikan ini, contoh prisma dari segi 5. Banyak sisi. Nah, untuk mengetahui banyak sisinya, rumusnya itu adalah N+2. Kalau misalkan seginya ada berapa? Segi 5 alasnya. Prismanya namanya prisma segi apa? Segi 5. Berarti untuk mengetahui banyaknya sisi, karena segi 5 berarti 5 plus 2.
Jadi banyaknya sisi itu adalah 7. Contoh, yang di atas dengan di bawah sudah 2, sedangkan sisi tegaknya yang di belakang 1, yang di sebelah kanan 1, yang di depan 1, yang sebelah kiri di belakang 1, yang di depan 1. Jadi ada 7. Terus bagaimana kalau alasnya berbentuk segitiga? Maka 3 plus 2. Jadi banyaknya sisi itu ada 5 kalau prismanya segi 3. Kalau prisma segi 8, berarti tinggal 8 plus 2. Banyaknya sisinya itu adalah 8 plus 2 sama dengan 10. Unsur yang kedua, banyak rusuk itu adalah 3 kali N. Tadi perhatikan, prismanya di sini segi 5, banyaknya rusuk. Karena segi 5 berarti 3 kali 5, banyaknya rusuk ada 15. Perhatikan, yang di atas 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 10. Sekarang sisi tegaknya di belakang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 15. Unsur yang ketiga, banyak titik sudut itu adalah 2 kali N. Jadi kalau alasnya berbentuk, nama prismanya itu segi 5, prisma segi 5 berarti 2 kali 5. Kalau prismanya segitiga, prisma segitiga berarti 2 kali 3. Prisma segi 8 berarti 2 kali 8. Titik sudutnya di sini berarti 2 kali 5 sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Banyak diagonal sisi sama dengan N dikalikan N-1. Karena prisma segi 5, maka banyak diagonal sisi sama dengan 5 dikalikan 5-1, berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Diagonal sisinya itu di mana? Diagonal sisinya itu ada di mana? Di diagonal tegak 1, 2. Karena diagonal tegaknya ada 5, berarti ini sudah ada 10. Nah, untuk yang di sini itu bisa seperti ini. Dari titik sini ke sini, ke sini, ke sini, sama saja ya. Oke. Banyak diagonal ruang, N dikalikan N-3 berarti 5 dikalikan 5 dikurang 3, berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Dari atas sini diagonal ruang ke sini atau ke sini, ke sini. Banyak ya, ada 10. Oke, perhatikan jaring-jaring prisma. Perhatikan jaring-jaring prismanya. Ketika dibongkar, ini merupakan contoh dari prisma segitiga. Perhatikan alas dan tutupnya ya. Nah, oke, kita lanjut. Panjang kerangka, luas permukaan, dan volume prisma. Perhatikan contoh di sini prisma segitiga. Panjang kerangka itu sama dengan 2 kali keliling alas ditambah 3 kali tinggi prisma. Alasnya di sini, keliling alasnya 3 sisinya ini, semua sisinya dijumlahkan itu namanya keliling alas. Sedangkan rusuk tegak ini merupakan tinggi prisma. Luas permukaannya itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sedangkan volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, perbedaan panjang kerangka di sini ada angka 3. Angka 3 ini didasarkan pada prisma segi N. Kalau prismanya segitiga, maka di sini 3. Kalau prismanya segi 5, maka panjang kerangkanya di sini 5. 2 kali keliling alas ditambah 5 kali tinggi
prisma. Luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Oke, perhatikan baik-baik. Contoh soal prisma. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk belah ketupat. Nah, meskipun segi 4, tapi ini bukan persegi. Kalau persegi itu adalah kubus. Contohnya ya. Alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16. Diagonal itu seperti ini. Ini diagonal, diagonal 1, diagonal 2. 16 berarti kita bagi 2, di sini 8, di sini 8. Sedangkan diagonal yang kedua itu adalah 30, bagi 2 15, 15. Tinggi prismanya sama dengan 32 cm. Panjang kerangka prisma adalah, nah, perhatikan di sini. Kita tentukan dulu panjang A untuk mengetahui keliling dari alasnya. Keliling alasnya karena berbentuk belah ketupat, maka kita menggunakannya di sini dengan cara teorema Pythagoras. A sama dengan akar A di sini kan sisi miring, sisi tegaknya itu adalah 15, sisi datarnya 8. Maka A sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 225 ditambah 64 sama dengan A sama dengan akar 289. Maka akar 289 itu sama dengan 17. Jadi nilai A sama dengan 17. Sehingga keliling alasnya sama dengan 4 dikalikan A, karena di sini semua sisinya sama. Maka 4 kali 17. Berapa 4 kali 17? Sama dengan 68 cm. Paham ya? Kalau paham, saya lanjut ke panjang kerangka prismanya, ke pertanyaannya. Panjang kerangka prisma sama dengan 2 kali keliling alas ditambah 4 kali tinggi. Nah, perhatikan di sini 4-nya. Yang tadi penjabarannya ada yang 3, ada yang 5. 4 ini didasarkan sisinya, banyaknya sisi pada alas. Kalau alasnya itu belah ketupat ada 4 sisi, maka 4 di sini. Maka sama dengan 2 kali keliling alasnya 68 ditambah 4 dikali tinggi prisma. Tinggi prisma sama dengan 32 cm. Maka sama dengan 2 kali 68 sama dengan 136 ditambah 4 kali 32 sama dengan 128. Maka panjang kerangkanya sama dengan 264 cm. Oke, silakan pahami dulu. Pahami baik-baik. Kalau masih kurang mengerti, silakan diulang atau bisa menghubungi saya. Oke, selanjutnya contoh soal prisma yang berikutnya yaitu adalah sebuah prisma memiliki alas berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 30 cm. Soal yang tadi, cuma perbedaannya pertanyaannya di sini ditanyakan luas permukaan prisma. Perhatikan gambarnya. Kita sudah menemukan tadi nilai A-nya itu adalah 17 dan keliling alasnya itu sama dengan 68 cm. Maka luas alas. Nah, perhatikan, luas alas di sini yang berbeda-beda. Kalau belah ketupat untuk menentukan luas alasnya itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Rumus ini sama juga dengan layang-layang. Luas layang-layang rumusnya juga sama, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau segitiga alasnya, maka luasnya itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan untuk segi 5 atau segi 6 itu merupakan gabungan dari segitiga sama sisi. Kalau beraturan, maka menggunakan rumus luas segitiga sama sisi dikalikan banyaknya segitiga tersebut yang digabung menjadi segi 5 atau segi 6. Luas alas sama dengan setengah kali diagonal satunya 30, diagonal keduanya sama dengan 16. Kita coret 2 dengan 30.
maka hasilnya 30 dibagi 2 hasilnya sama dengan 15. Maka tinggal 15 kali 16. 15 kali 16 sama dengan 180 cm persegi. Akhirnya sudah ketemu luas alasnya. Luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Sama dengan 2 kali luas alasnya sama dengan 180 derajat ditambah keliling alasnya 68 dikali 32 sama dengan 360. 2 kali 180 sama dengan 360. 68 dikali 32 sama dengan 2136. Maka dijumlahkan hasilnya 2536 cm persegi. Silakan pahami baik-baik. Kalau masih belum mengerti, silakan juga diulang kembali. Oke, saya lanjut ya ke contoh soal berikutnya, yaitu pertanyaan tentang volumenya. Soalnya masih sama seperti yang tadi, cuma pertanyaannya volume prisma. Nah, perhatikan luas alasnya, karena untuk volume kita butuh luas alas dan tinggi prisma. Ini yang tadi luas alasnya sudah ketemu 180 tadi. Volumenya sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 180, tingginya 32 cm di sini. 32 cm. Maka hasilnya sama dengan 5760 cm kubik untuk volume. Contoh soal prisma yang berikutnya. Nah, bagaimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Kerangka prisma segitiga di samping. Nah, ini gambarnya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Ini ada tanda siku-siku di sini. Sisi miring di sini 24 cm dan sisi tegak itu 24 cm. Sisi miringnya 26 cm. Nah, jika panjang besi yang diperlukan untuk membuat kerangka prisma tersebut 246 cm, maka tentukan tinggi prisma, luas permukaan prisma, dan volume prisma. Oke. Perhatikan alasnya di sini. Sudah ketemu kan? Nah, maka kita cari nilai A untuk menentukan keliling alas. A sama dengan 26 derajat dikurangi 24 derajat. A itu adalah sisi datar, maka untuk mengetahui atau mencari sisi datar, maka akar sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Sisi miringnya 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan 676. 26 kuadrat sama dengan 676 dan 24 kuadrat itu sama dengan 576. Maka A sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi nilai A di sini sama dengan 10. Sehingga keliling alas dapat kita ketahui 26 ditambah 24 ditambah 10 itu sama dengan 60. Nah, maka panjang kerangka rumusnya 2 kali keliling alas ditambah 3 kali tinggi prisma. Alasnya kan berbentuk segitiga, maka di sini menggunakan angka 3. Oke, lanjut. Panjang kerangka sama dengan 246, sama dengan 2 kali 60. Keliling alasnya 60 ditambah 4. Ditambah di sini 3 ya, bukan 4. Sini 3 kali tinggi prisma. Sama dengan saya edit saja biar tidak bingung.
Nah, dari sini kita 2 kali 60 sama dengan 120. Nah, setelah itu kita sisakan 3 kali tinggi prisma sama dengan 246. 120 pindah jadi pengurangan, maka 246 dikurangi 120. Maka 3 kali tinggi prisma sama dengan 126. Tinggi prisma sama dengan 126 dibagi 3 sama dengan 42 cm. Jadi sudah ketemu jawaban yang A, yaitu tinggi prismanya. Sekarang ke jawaban yang kedua, yaitu luas permukaan prisma. Keliling alasnya 60. Luas alasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 24. Alasnya kita ambil 24 di sini. Sebenarnya alasnya 10, tingginya 24. Kita coret 2 dengan 24 sama dengan 12. 24 dibagi 2 12. 12 kali 10 sama dengan 120. Jadi luas alasnya di sini sama dengan 120. Maka dengan tinggi prisma yang tadi sudah ketemu 42 cm, maka kita dapat menentukan luas permukaannya, yaitu dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma sama dengan 2 kali 120 ditambah 60 kali 42 sama dengan 240 ditambah 2520 sama dengan 2760 cm persegi. Silakan pahami dulu. Kalau masih kurang paham, silakan diulang kembali. Bawa santai saja. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, yaitu volume prismanya. Keliling alasnya sudah ketemu tadi, luas alasnya sudah ketemu sama dengan 120 tadi ya. Nah, tinggi prismanya sudah ketemu juga tadi di pertanyaan yang pertama, 42 cm. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya 120, tingginya 42. Maka hasilnya 5040 cm kubik. Oke. Saya cukupkan materi tentang prisma sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas materi limas. Silakan yang masih kurang paham silakan diulang kembali dan coba pahami dengan teliti. Bagi yang masih kurang mengerti silakan langsung tanya langsung melalui WA atau melalui grup yang sudah kita buat. Untuk anak-anak kelas 8 MTS Al-Hidayah, silakan belajar di rumah, jangan keluar rumah. Pahami materi yang saya sampaikan melalui link video yang sudah kita kirim melalui link YouTube. Oke, kita mulai dengan materi berikutnya, yaitu materi limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga, yang salah satunya sudutnya bertemu di satu titik. Nah, perhatikan di sini. Model bentuk dari limas. Ini namanya limas segi 4. Nah, nama limasnya didasarkan pada alasnya juga. Alasnya jika berbentuk segi 4 maka namanya limas segi 4. Nah, kalau seperti ini limas segitiga. Kalau seperti ini namanya limas segi 5. Oke, silakan pahami gambarnya, bentuk dari limas. Selanjutnya kita mulai dari materi ciri-ciri limas. Yang pertama, mempunyai satu sisi alas dan tidak mempunyai sisi atas atau tutup. Jadi limas itu tidak ada tutupnya. Yang kedua, setiap titik sudut atau sisi alas limas terdapat rusuk tegak yang ujungnya bertemu di satu titik.
Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Beberapa jenis limas khusus perhatikan. Alasnya berbentuk lingkaran itu disebut dengan kerucut. Yang B, limas yang alasnya berbentuk persegi itu juga disebut dengan piramida atau piramid. Gambarnya seperti ini, piramida. Pahami ciri-ciri limas. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sudah ya, silakan pahami. Nah, oke. Selanjutnya, unsur-unsur limas. Limas segi N atau N banyak rusuk sisi alas dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut. A. Banyak sisi itu sama dengan N plus 1. Jika alasnya berbentuk segi 4, limas segi 4, maka banyaknya sisi itu adalah 4 plus 1. Jadi ada 5. Kalau limas segitiga berarti 3 plus 1. Banyak rusuk 2 kali N. Banyak titik sudut N plus 1. Banyak diagonal sisi itu sama dengan N dikalikan N min 3 dibagi 2. Tidak mempunyai diagonal ruang. Nah, untuk limas dikhususkan itu tidak memiliki diagonal ruang. Jaring-jaring limas, perhatikan. Pahami jaring-jaring limas. Oke. Sudah? Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Panjang kerangka limas itu sama dengan keliling alas ditambah jumlah panjang rusuk tegak. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, luas selimut itu tergantung banyaknya sisi tegak. Nah, jadi luas permukaan limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Kalau sisi tegaknya ada 5, ya berarti 5 kali luas sisi tegak. Dijumlahkan sisi tegaknya ya. Untuk volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini kalau masih kurang paham, silakan perhatikan baik-baik. Contoh soal limas. Perhatikan kerangka limas segi 5 beraturan di samping. Panjang kerangka TABCDE adalah. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Limas segi 5 beraturan, berarti alasnya berbentuk segi 5 dengan masing-masing panjang sisinya di sini itu sama, berarti 17 cm. AB 17, BC 17, JD 17, DE 17, EA juga 17, dan TD sama dengan 25. Berarti masing-masing rusuk tegaknya ini juga sama. Berapakah panjang kerangka limas tersebut? Nah, perhatikan. Limas segi 5 beraturan. Nah, di sini keliling alasnya berarti karena segi 5 berarti 5 kali 17 sama dengan 85 cm keliling alasnya. Rusuk tegaknya ada 5, berarti 5 kali 25 sama dengan 125 cm. Panjang kerangka limas sama dengan keliling alas ditambah jumlah rusuk tegak. Keliling alasnya sama dengan 85, jumlah rusuk tegak sama dengan 125 cm. Maka 85 ditambah 125 sama dengan 210 cm. Jadi sudah ketemu panjang kerangka limasnya. Selanjutnya, nih, kalau masih kurang paham, silakan pahami. Oke, sudah ya. Saya lanjut ke slide berikutnya.
Kerangka model limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm, sedangkan tinggi limas 24 cm. Alasnya berbentuk persegi. Berarti kalau persegi, keempat sisinya itu sama panjang. Nah, maka luas permukaan limas tersebut berapa? Nah, kita cari dulu. Perhatikan kalau kita gambar seperti ini. Nah, kita tentukan di sini ada tingginya, tinggi limasnya 24. Nah, 14 cm itu adalah sisi pada alas, 24 cm itu tinggi limas. Kita mengetahui di sini setengah dari 14 itu adalah 7 cm. Kita akan mencari panjang tinggi bidang. Tinggi bidang pada bidang tegak atau sisi tegaknya T1. Maka T1 sama dengan T1 ini apa? T1 ini merupakan kita gunakan nanti untuk mencari luas sisi tegak. Maka 24 kuadrat sisi tegaknya, sisi datarnya 7 kuadrat sama dengan 576 ditambah 45 sama dengan 625. Akar 625 itu sama dengan 25. Oke, luas alas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Luas sisi tegak sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu adalah 14 cm dan T1 ini adalah tinggi sisi tegaknya. Maka setengah kali 14 kali 25. Kita coret 14 dengan 2. 14 dibagi 2 itu sama dengan 7. Oke, bagus. 7 kali 25 itu sama dengan 175 cm persegi. Pahami ya, kita sudah menemukan luas sisi tegaknya. Maka luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, karena luas selimutnya itu tadi ada 4, berarti kan sisi alasnya kan limas segi 4, berarti 4 kali luas sisi tegak. Luas alas sama dengan 196 ditambah 4 kali 175 itu sama dengan 700. Maka 196 ditambah 700 sama dengan 896 cm persegi. Jadi sudah ketemu luas permukaan limasnya. Silakan kamu pelajari lagi, pahami lagi, dan ulangi videonya kalau masih belum mengerti. Oke, contoh soal limas tentang materi volume. Alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika permukaan limas 384 cm persegi, berapakah volume limas? Di sini yang diketahui itu adalah luas permukaan limas. Yang ditanyakan itu adalah volume limas. Berarti kita akan mencari tinggi dari limas tersebut. Alas berbentuk persegi, perhatikan di situ gambarnya. Alasnya sisinya 12, berarti 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Luas permukaan sama dengan 384 cm persegi. Luas permukaan itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Jadi luas selimutnya berapa? Nah, berarti kita tinggal mengurangi di sini. 384 dikurangi 144. Nah, luas permukaan kan di sini hasilnya. Ini pindah ruas menjadi 384 dikurangi 144. Hasilnya sama dengan 240. Nah, dari 240 ini keliling alas sudah diketahui tadi sama dengan 48. 4 kali sisi, berarti 4 kali 12 sama dengan 48 cm. Karena selimutnya terdiri dari 4 sisi tegak, maka luas sisi tegak 4 kali luas sisi tegak itu sama dengan 240. Maka luas sisi tegaknya 240 dibagi 4, maka sama dengan 60. Jadi luas sisi tegak itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Maka
sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sisi tegaknya 60, setengah alasnya 12 dikali tinggi bidangnya. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6, maka tinggi bidang sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi sudah ketemu nilai T1 nya di sini itu adalah 10 cm. Nah, baru kita mencari tinggi limas. Nah, seperti ini. Tinggi limas sama dengan T1 kuadrat. Nah, T1 kuadrat itu kan sisi miring di sini. Berarti kan di garis yang berwarna biru ini kan sisi miring. Kita mencari sisi tegak di sini T. Nah, di sini sisi datarnya itu adalah setengah dari 12, itu adalah 6 cm. Maka T tinggi limas sama dengan akar tinggi bidang kuadrat dikurangi sisi datarnya 6 kuadrat sama dengan T1 nya kan sudah ketemu tadi sama dengan 10. Berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurang 36 sama dengan akar 64. Akar 64 itu adalah 8. Oke, bagus. Nah, baru kita bisa mencari volume limas tersebut kalau sudah ketemu tingginya. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya ini kan 144. Berarti 1/3 kali 144 tingginya itu sama dengan 8. Sama dengan 1152 dibagi 3 sama dengan 384 cm kubik. Paham ya? Itu materi soal limas. Materinya silakan diulangi, silakan dipahami apa yang barusan saya jabarkan. Kalau masih belum mengerti, silakan diulang kembali videonya, silakan diulang kembali. Tidak ada salahnya kita mengulang untuk memberikan pemahaman yang bermakna bagi kita, supaya kita memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memahami serta mempelajari materi dengan sebaik-baiknya. Oke ya, itu saja ya yang dapat saya sampaikan tentang materi limas. Selanjutnya materi gabungan bangun ruang sisi datar. Nah, sebenarnya gabungan bangun ruang sisi datar itu adalah beberapa bangun datar yang digabung. Jadi cara menghitungnya ya kalian hitung satu persatu. Contohnya seperti ini. Gabungan limas segi 4 dan balok. Limas segi 4 dan balok. Ini baloknya, perhatikan, dan ini limasnya, limas segi 4. Ketika digabung, maka cara menghitungnya kalian hitung satu persatu. Kalau misalkan luas permukaannya, berarti kalian hitung luas permukaan baloknya tanpa tutup dan luas permukaan limasnya tanpa alas. Nah, jadi yang dihitung itu adalah untuk yang limas itu luas selimut, sedangkan yang baloknya itu hanya 5 sisi yang dicari luasnya. Gabungan prisma segitiga dan balok. Ini balok. Nah, ini prisma segitiganya. Nah, seperti rumah itu merupakan gabungan prisma segitiga dengan balok seperti ini. Kalian hitung cara volumenya. Kalau misalkan menentukan volume, kalian langsung saja volume balok ditambah volume prismanya. Nah, ini ya. Oke, itu saja contoh bangun dari gabungan bangun ruang sisi datar. Saya akhiri ya materinya. Terima kasih telah menyimak materi dari video ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk tugasnya nanti saya akan kirim melalui link pada grup WA kita. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.